Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, menarik banget. Ini soal sebuah alat yang bisa jadi mengubah cara kita menyiapkan bahan ajar. Dan yang paling keren, alat ini udah ada di ponsel kita masing-masing. Pasti kita semua paham banget ya tantangannya. Apalagi buat rekan-rekan guru yang ada di daerah, yang mungkin ya koneksi internetnya kadang naik turun, atau sumber dayanya serba terbatas. Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa tetap kreatif, bisa tetap produktif, dengan kondisi seperti itu? Dan ternyata jawabannya itu mungkin udah ada di saku Bapak Ibu sekalian. Beneran, ada di dalam aplikasi yang hampir setiap hari kita pakai. Buat komunikasi sama rekan kerja, orang tua murid, atau bahkan keluarga. Yap, bener banget, WhatsApp. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih yang bakal kita bedah bareng. Kita akan kenalan sama si asisten cerdas ini, terus gimana cara mengaktifkannya, gimana cara memaksimalkan kreativitas kita, cara hemat waktu, dan yang paling penting, gimana cara pakainya secara bijak. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Asisten cerdas di saku Anda. Yuk, kita kenalan dulu sama asisten baru kita ini. Namanya Meta AI. Eits, tenang dulu. Ini bukan aplikasi baru yang mesti di-download lagi kok. Ini tuh fitur cerdas yang udah ada, udah nempel langsung di dalam WhatsApp kita. Di belakangnya ada teknologi canggih namanya Llama 3. Jadi, apa sih Meta AI itu? Gampangnya gini, anggap aja dia itu asisten pribadi kita yang standby 24 jam di WhatsApp. Mau nanya apa aja, bisa. Minta bikinin gambar, bisa. Atau bahkan, nah ini dia, minta rangkumin obrolan grup yang udah puluhan atau ratusan itu, bisa juga. Semua ini tanpa perlu keluar dari WhatsApp. Inilah yang bikin dia pas banget, apalagi kalau kita lagi hemat-hemat kuota internet. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Tenang, gampang banget. Di bagian ini kita akan lihat langkah-langkah simpelnya biar Bapak Ibu bisa langsung aktifin dan pakai asisten ini, ya hari ini juga. Prosesnya itu cuma butuh beberapa sentuhan aja di layar. Pertama, pastiin WhatsApp-nya versi terbaru ya. Kalau udah, tinggal buka WhatsApp, nanti ada ikon lingkaran biru ungu gitu di atas. Ketuk aja ikon itu dan udah deh bisa langsung ngobrol sama Meta AI. Kerennya lagi di grup MGMP atau grup guru lainnya, kita bisa panggil dia juga. Cukup ketik @meta_ai terus perintahnya. Praktis banget kan? Tapi gimana kalau udah diupdate, kok ikonnya nggak muncul-muncul juga? Tenang, jangan panik. Ini kejadian yang cukup umum kok, dan ada beberapa solusi gampang yang bisa kita coba bareng-bareng. Nah, ini solusinya. Jadi, kuncinya itu sabar. Karena fitur ini kan dirilisnya bertahap, jadi mungkin aja wilayah kita belum kebagian. Sambil nunggu, coba deh tutup paksa aplikasi WhatsApp-nya, terus buka lagi. Atau sekalian aja restart HP-nya. Biasanya sih cara-cara ini ampuh. Dan pastiin juga koneksi internetnya stabil ya pas pertama kali coba aktifin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka nih, bagian kreativitas. Di sini kita akan lihat gimana Meta AI ini bisa jadi teman sparring kita buat berpikir, buat mengubah ide-ide yang mungkin simple jadi materi ajar yang, seger dan menarik. Mulai dari bikin cerita sampai gambar buat di papan tulis. Coba deh bayangin, kita lagi butuh cerita buat pelajaran PPKN. Tinggal ketik aja kayak gini. Tuliskan sebuah cerita pendek untuk anak SD kelas 3 tentang pentingnya gotong royong di desa. Dan, kling, dalam sekejap muncul ceritanya. Bukan cuma cerita, bisa juga puisi, atau bahkan ide soal-soal kuis. Ini cara super cepat buat dapat bahan ajar yang orisinal. Gak cuma jago bikin tulisan, dia juga bisa melukis loh, bikin gambar dari AI. Caranya gampang banget, tinggal ketik aja gambarkan atau imagine, terus lanjutin sama deskripsi gambar yang kita mau. Kirim, tunggu sebentar, dan jadi deh gambarnya. Kita nggak perlu jago gambar sama sekali, yang penting imajinasi dan deskripsi kita jelas. Contohnya nih, kita lagi mau ngajar IPA. Tinggal bilang aja, gambarkan diagram sel tumbuhan sederhana dengan label untuk papan tulis. Praktis banget kan buat di kelas? Atau lagi pelajaran sejarah, butuh peta perjuangan Pangeran Diponegoro? Minta aja. Semua ilustrasi ini bisa dibuat dadakan, sesuai kebutuhan kita hari itu juga. Nah, selain bikin kita jadi lebih kreatif, alat ini juga juara banget buat hemat waktu. Serius. Yuk kita lihat gimana Meta AI ini bisa bantu beresin tugas-tugas harian kita lebih cepat. Jadi kita bisa lebih fokus ke siswanya, ke mengajarnya. Coba kita bandingin deh.
Dulu, kalau mau cari definisi istilah, kita harus buka browser. Kalau ketinggalan obrolan di grup guru, ya harus scroll dari atas. Bikin ide kegiatan kelas, mikir dari nol. Nah, dengan Meta AI, semua berubah. Minta aja AI rangkumin poin penting dari chat, tanya arti istilah langsung di situ. Atau minta 5 ide ice breaking buat pelajaran sejarah. Jauh lebih cepat. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir, tapi ini super penting, yaitu gimana caranya kita menggunakan alat canggih ini dengan bijak. Kita harus paham batasan dan juga resikonya. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, AI itu nggak selalu 100% akurat. Jadi, selalu cek ulang fakta-fakta penting sebelum disampaikan ke siswa. Kedua, soal privasi. Hindari berbagi info yang sensitif ya. Dan yang ketiga, jangan sampai ketergantungan. Anggap AI ini sebagai asisten, sebagai pemicu ide, bukan pengganti kreativitas dan pemikiran kritis kita sebagai seorang pendidik. Kitalah nahkodanya. Jadi kesimpulannya apa? Sederhana. Satu alat ini yang ada di ujung jari kita, Meta AI di WhatsApp, benar-benar punya potensi buat mengubah cara kita mempersiapkan bahan ajar. Terutama bagi kita yang sumber dayanya mungkin terbatas. Dia selalu ada di sana, siap membantu. Nah, sekarang giliran Bapak dan Ibu guru. Setelah tahu semua kemungkinannya, kira-kira satu ide kreatif apa yang bakal pertama kali Anda coba dengan asisten baru ini? Mau bikin cerita buat kelas besok? Atau mungkin bikin diagram sederhana? Apapun itu, selamat mencoba dan jangan pernah berhenti berkreasi ya. Sampai jumpa.